Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya berikutnya adalah Bapak Imam Taqiyuddin dari Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya pendek tapi ya bagus juga ini. Bagaimana cara dan tips, ini minta tips ini Pak Taqiyuddin, membuka wawasan saudara-saudara kita yang masih eksklusif dalam memahami agama dan bersikap antipati terhadap perbedaan. Saya itu gejala umum itu di mana-mana. Nah, jadi bagaimana itu? Caranya seperti apa? Jadi ini pertanyaan penting untuk semua juga. Ada beberapa tips memang atau cara untuk membuka wawasan saudara kita yang masih eksklusif, tertutup hatinya, yang masih keras hatinya. Bahasa Qur'annya itu qasat qulubuhum, hatinya keras. Istilah eksklusif disebut juga qulubuna ghulfun, hatinya itu tertutup. Bahkan dalam Al-Baqarah disebut istilah yang lebih tegas bahwa eksklusif itu bagian fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Wah, ini kan. Jadi ini betul yang Anda tanyakan itu Pak Imam ya, Pak Imam Taqiyuddin itu, dan itu ya itu sudah diingatkan oleh ajaran agama seperti tadi ya, qulubuna ghulfun, amrod ya, fi qulubihim maradun. Tetapi bagaimana to get rid of it? Bagaimana bisa menjauhi itu? Bagaimana bisa meminimalisir kecenderungan-kecenderungan seperti itu? Nah, supaya tidak tumbuh berkembang sikap eksklusif, tidak tumbuh dan mekar berkecambah rasa antipati terhadap keberadaan pengikut agama lain, tidak hanya agama, bisa ras, bisa suku, bisa golongan, bisa organisasi, maka perlu digunakan pendekatan hati nurani. Pendekatan irfani namanya. Dalam buku saya terakhir, bab terakhir saya bicara tentang pendekatan irfani itu. Ada 10 checklist di situ, tapi saya tidak bicara di sini. Pendekatan irfani itu apa? Di dalam akar budaya keindonesiaan disebut arif bijaksana. Nah, begitu. Jadi yang eksklusif itu kadang-kadang kurang arif. Mungkin alim, mungkin dia pinter, tetapi tidak arif. Nah, itu secara sosial kita begitu. Tapi tidak arif, tidak bijaksana. Mungkin pinter, cerdas mungkin. Tapi minus kearifan. Gitu. Itulah irfani. Nah, dasar pijakan pergaulan sosial dan pergaulan budaya keagamaan dalam masyarakat majemuk tidak cukup hanya menggunakan pendekatan teks atau nas. Tidak cukup, tidak memadai hanya menggunakan pendekatan akal pikiran semata. Pendekatan akal penuh dengan perhitungan kepentingan interest, material, untung, rugi, menang, kalah, besar, kecil, mayoritas, minoritas, barangkali begitu ya kalau dikembangkan. Itu pendekatan akal itu, pendekatan statistik. Yang lebih diperlukan dalam masyarakat majemuk adalah pendekatan hati nurani. Apakah ada istilah Quran? Oh, ada. Ya kan? Kompetensi pribadi itu ada, yaitu qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang ya rendah hati, begitulah kira-kira. Pendekatan yang mampu menyentuh kalbu, menyentuh hati nurani. Tidak mudah ini. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi kesulitan yang memuncak, sarannya singkat. Is'al dhamir.
tanya domir Anda, tanya hati nurani Anda. Atau juga istafti qalbak. Ya. Minta pertimbanganlah kepada hati nuranimu sendiri. Dalam bahasa Jawa, dengan ungkapan ngono ya ngono, nanging ojo ngono. Itu saya kira itu pendekatan Irfani, pendekatan apa namanya, hati nurani, qalbun salim. Begitu ya begitu, tapi jangan begitulah. Gitu kira-kira gitu. Jadi jika Anda dicubit sakit, jika Anda dicubit teman merasa sakit, maka janganlah mencubit teman. Karena dia juga akan merasakan sakit seperti yang Anda rasakan. Jika dihina, dicemoohkan, direndahkan, didiskriminasi itu terasa tidak nyaman, maka janganlah sekali-kali menghina, merendahkan, memperolok-olok, mendiskriminasi orang dan kelompok lain. Tuh. Perlakukan orang lain sama persis dengan memperlakukan diri sendiri. Yang populer begini, jangan mengukur ukuran sepatu orang lain dengan ukuran sepatu sendiri. Pasti nggak cocok. Ukurlah sepatu orang dengan ukuran sepatunya sendiri. Jangan dipaksakan ukuran sepatu kita untuk sepatu orang lain. Pasti tidak cocok. Nah, ukuran kita 40, orang lain 42, lalu dipaksakan, Anda pakai punya saya. Iya, sakit, kalau digunakan juga sakit. Begitu, dan sebaliknya 44 dipaksakan untuk ke ukuran 42. Wah, sakit. Nah, itu salah satu tipnya tadi. Yang kedua, ya jauhilah sikap antipati, tidak suka, karohiyatul ghair. Nah, bahasa Arabnya itu. Benci, jauhi sikap permusuhan terhadap keberadaan orang atau kelompok lain yang berbeda dari kita. Rafdhul ghair itu tidak boleh. Oke, tidak. Yang ketiga, ya hindari juga pendekatan yang tadi yang saya sebut monodisiplin tadi, linearitas itu. Ilmunya terlalu sempit. Gitu. Perlu dibuka wawasan yang lebih luas dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya. Terlebih untuk urusan agama, sosial, dan kemanusiaan. Biasakanlah melihat persoalan sosial kemasyarakatan dari berbagai dimensi, dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif. Karena bisa saja bertumbuhan antara berbagai dimensi itu, maka harus ditimbang dengan cermat betul sebelum mengambil keputusan yang tepat, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah perbanyak saja ruang-ruang perjumpaan, gitu. Nah, ini bisa diskusikan lebih lanjut, apakah kita sudah memperbanyak ruang-ruang perjumpaan atau belum. Ruang perjumpaan sosial budaya, ruang perjumpaan sosial keagamaan, sering bergaul dengan komunitas yang beragam, suku, agama, ras, organisasi, adat istiadat, budaya, dan begitu selanjutnya. Iya, jadi meringkas apa yang ditanyakan oleh Mas Taqiyuddin tadi, bahwa bagaimana ya membuka wawasan saudara-saudara kita yang masih eksklusif di dalam memahami agama. Agama apapun ya, tidak hanya agama Islam, dan bersikap antipati terhadap perbedaan. Nah tadi saya hanya memberi tips 4 atau 5 poin tadi itu adalah roadmap, gitu, jalan untuk meminimalisir, gitu, mengurangi
tumbuhnya sikap eksklusivisme itu tadi. Nah, ada 4 poin nanti dilihat, dikaji, didiskusikan lagi apa inti makna dari 4 poin atau 5 poin untuk membantu mengurangi sikap eksklusivisme yang disandang oleh beberapa teman-teman kita di dalam memahami agama dan juga bersikap antipati terhadap perbedaan. Padahal kita hidup dalam masyarakat majemuk, begitu. Monggo diteruskan saja diskusinya, bagaimana menajamkan itu. Demikian, terima kasih.